Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Dan pada pagi ini, pagi menjelang siang pastinya, kita akan membahas terkait internet. Tapi saya nggak mau menceritakan detail-detail internet, tapi perkembangan yang dihasilkan karena internet sebenarnya. Oke, karena apa? Ketika kita berbicara soal internet, pastinya Anda juga sudah mempelajari gitu ya. Kalian sudah mempelajari dan kalian sudah what do you call it, pas saat SMA atau SMK, apalagi yang anak-anak SMK, mungkin bagi Anda itu udah basi gitu ya. Artinya kalau internet apa sih internet, apa sih fungsi-fungsi daerah ininya segala macam, karena kalian sudah melakukan internet itu. Tetapi perkembangan internet dan apa prediksi yang akan ke depan nanti yang akan kita hadapi dan bagaimana Anda sebagai nanti calon-calon lulusan dari mahasiswa komunikasi itu bisa survive menghadapi perkembangan-perkembangan ini gitu ya. Baik, rekan-rekan semua, saya akan mulai presentasinya. Iya. Where. Kok nggak ada ya? Iya. Sudah terlihat ini? Tampilan PowerPoint-nya sudah kelihatan, rekan-rekan? Belum, Pak. Sudah atau belum? Belum. Belum. Saya belum. Belum, Pak. Oke. Saya ulangi ya. Oke, saya ulangi. Iya. Iya. Sudah tampil? Sudah. Oke. Iya, kita mulai dulu ya. Ya, kita akan memasuki mata kuliah ini dengan materi perkembangan internet dan tantangan menghadapi society 5.0. Rekan-rekan bisa melihat slide-nya? Sudah terlihat? Halo? Sudah, Pak, terlihat. Iya. Sudah, Pak. Nah, apa yang Anda pahami sebelumnya terkait 5.0? Apakah sudah mendengar ini? Sudah pernah mendengar, Pak. Sudah pernah mendengar. Oke. Lalu apa bedanya dengan 4.0? Sekarang kita sedang menghadapi 4.0 ya. Ada yang tahu? 4.0 itu terdiri dari apa aja? Halo? Anyone can answer? 4.0 itu terdiri dari apa aja? Ada big data, tuh. Lalu apa lagi? Artificial Intelligence, Pak. AI. Oke, artificial intelligence AI, gitu ya. Berikutnya ada apa lagi? Come on. Ada artificial. Ya. Cyber security. Cyber security. Bukan. AGI termasuk gak, Pak? AGI? Iya. What is that? Artificial General Intelligence. Oh, itu sama aja AI. Oh, sama aja ya, Pak? Ya, maksudnya itu lebih pengembangan dari AI-nya. Ada big data, mata kuliah kemarin loh. Mata kuliah kalian bareng saya kan? Mata kuliah big data. Big data. Data science.
bareng saya kan? Ada big data, ada artificial intelligence, ada apa lagi? Ada, come on. Kita belum mulai dari itu. Apa saja? Oke, ada big data, ada artificial intelligence, ada Internet of Things, ada CC, ada CC, CC apa CC? CC. OMG. Cloud computing. Oke. Sekali lagi, di 4.0 kita menghadapi ada namanya big data, ada Internet of Things, ada artificial intelligence, ada cloud computing. Ada 4 poin itu ya. Dan waktu itu sebenarnya pertemuan pertama saya sudah sedikit membahas itu sebenarnya. Gitu ya. Jadi big data segala semuanya terkumpulkan di data-data besar itu semuanya bisa menjadi apa sih namanya? Tidak menjadi data-data yang tercecer berupa fisik tetapi dia berupa soft gitu ya. Soft file gitu. Kemudian ada di dalam fasilitas komputer gitu. Berikutnya Internet of Things, segala sesuatunya kita menjadi masyarakat informasi. Kemarin kita membahas masyarakat informasi, gitu ya. Informasi terhubung juga dengan artinya internet, gitu ya. Berikutnya ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana kecerdasan buatan itu dibuat oleh manusia untuk alat itu berpikir layaknya seperti manusia. Berikutnya ada lagi cloud computing, di mana semuanya terkomputasi. Semuanya balik lagi data-data dan apa aktivitas kita dalam internet itu atau dalam komputer itu semuanya menyatu ya, semuanya menyatu. Gitu. Sorry saya accept dulu ininya. Rekan kalian yang itu. Oke, di kelas saya jangan pada diem dan jangan takut salah ya. Jadi kalau saya tanya, jawab aja gitu. Oke. Oke. Sorry ini kelihatan ada video ini teman-teman semua. Halo. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Kelihatan Pak. Cuman belum kelihatan. Sorry saya jadi sedikit. Society 1.0 adalah fase di mana masyarakat pada saat itu hidup dengan berburu dan berkumpul bersama. Masyarakat pada saat itu berburu bersama-sama untuk bisa hidup, makan, dan berkembang biak. Setelah fase 1.0, masuklah manusia kepada fase Society 2.0. Pada momen ini, masyarakat sudah mulai berubah. Tidak lagi bekerja dengan berburu, tapi mereka hidup dengan bertani, bercocok tanam, menanam sayuran, buah-buahan, mereka menikmati, dan mereka hidup dari apa yang mereka tanam. Dari berburu, bertani, masuklah masyarakat ke fase Society 3.0, yaitu fase industri. Fase di mana pabrik-pabrik mulai berkembang. Masyarakat pun mulai berubah. Mereka tidak berburu, tidak bertani, tapi mereka bekerja di pabrik-pabrik yang berkembang pada saat itu. Mereka pergi, berangkat, bekerja di pabrik, mendapatkan gaji, dan akhirnya mereka bisa mencukupkan ekonomi keluarga. Pada fase
fase society 4.0, sebagian besar manusia tidak lagi bekerja di pabrik, tetapi mereka bekerja dengan menggunakan informasi. Sini adalah fase informasi, di mana masyarakat bekerja dengan menggunakan internet, menggunakan teknologi. Fase informasi. Bekerja dari mulai tahap pertama society 1.0, berburu, kemudian bertani, kemudian bekerja di pabrik, dan fase 4.0 adalah fase ketika manusia mulai menggunakan teknologi dan terjadilah transfer informasi. Tahap terakhir yang sekarang kita masuki adalah fase society 5.0. Ini sebuah konsep bagaimana manusia, bagaimana semua apapun terjadi terpusatkan kepada manusia. Teknologi, kecanggihan, semuanya digunakan untuk mendukung manusia itu sendiri. Jadi bukan fokus pada teknologi, tapi fokus pada manusia. Artinya apapun teknologi yang ada, semua digunakan untuk manusia. Itulah gambaran Society 5.0. Yuko Harayama. Bapak sekalian bisa cek di googling, di YouTube beliau mengatakan tentang Society 5.0. Society 5.0 atau masyarakat 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada siapa? Pada manusia. Jadi kalau revolusi industri 4.0 di mana kecerdasan buatan itu mulai menggantikan peran manusia. Nah, Society 5.0 ini melihat bagaimana teknologi itu bisa dilakukan, digunakan untuk mendukung kegiatan manusia. Jadi selamat datang di Society 5.0. Oke, rekan-rekan bisa tadi sudah melihat ininya? Sudah melihat videonya? Oke. Saya videonya nggak jalan. Oh ya? Bisa nggak keluar videonya, Pak? Society Iya. Ada suara palu juga tadi. Ya? Nggak jalan videonya, Pak. Nggak jalan Cuma videonya? suara doang, Pak. Oh. Nggak muncul. Oke. Muka Bapak doang. Oke. Berarti ada problem tuh kan? Ini yang jadi masalah. Mungkin Pak rusak. That's why aku agak males pakai ini begini tuh. Oke, ini kelihatan? Oke, kalau gitu saya mainkan ini aja nih ya. Oke, saya nggak mainkan. Society 1.0. Ini kelihatan gerakan gambarnya ya? Di mana masyarakat pada saat itu? Sorry. Iya udah Pak. Oke. Kelihatan. Berarti dia kalau Udah, Pak. pakai apa sih namanya? Slideshow malah nggak kelihatan. Oke, saya akan ulang semuanya. Oke, sekarang kita dengarkan dulu. Ini saya ambil dari YouTube channel Prime Minister's Office of Japan karena Jepang lah yang memperkenalkan pertama kali Society 5.0. Dia sudah mengonsep dari 2018, sementara kita baru mengonsep 4.0 di 2018. Gitu, dan baru bisa diterapkan itu di 2009, mulai 2019 akhir ke sekarang. The fourth industrial revolution will enable us to create a new society. Artificial intelligence will transform the big data collected through the Internet of Things into new wisdom. Society 5.0, a technology-based, human-centered society. The fourth industrial revolution will raise our standard of living and solve various challenges we face. It will, for example, free us from the stress of driving, allowing us to safely visit anyone, anytime.
We will have access to the latest medical advancements at a low cost, no matter where we are. AI and robots will enhance human ability and expand our infinite possibilities, helping us enjoy more fulfilling lives. Society 5.0 for the betterment of human lives. Oke. Sudah ngeliat ya videonya ya tadi ya? Rekan-rekan semua? Oke. Pak. Ya. Oke. Jadi kalau kita bicara soal Society 4.0, kalau perbedaan Society 4.0 atau yang disebut juga revolusi industri 4.0 gitu ya, memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet gitu ya. Jadi kita mengakses kemudian bagi informasi di internet. Nah, kalau Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri gitu ya. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Dan sampai mulai sekarang pun sebenarnya Anda sudah mulai memasuki apa-apa tuh kalau tidak ada internet Anda mungkin akan seperti bukan mati ya. Seperti nggak punya pacar gitu ya. Jadi kalau nggak ada internet tuh kayaknya seperti apa gitu. Jadi seluruhnya nanti tuh kehidupan kita menjalani apa-apanya menggunakan internet. Jadi disinilah kekuatannya. Kemudian sedikit tadi saya kasih gambaran bahwa baik perbedaan revolusi industri dari mulai 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 gitu ya. 1.0 itu kita memulai bahwa kita hidup itu sumber daya itu kita pakai sebanyak-banyaknya gitu ya, sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu kita tinggal menikmatinya gitu. Jadi alam, air gitu ya. Jadi orang itu coba berburu gitu ya. Kemudian orang itu makan yang ada di sekitarnya gitu ya. Tetapi kemudian masuk ke dalam Society 2.0 atau disebut juga industri 2.0, orang sudah mulai nih hidup berkelompok gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mata kuliah ini ya, mata kuliah teknologi media komunikasi itu tidak akan lepas dari mata kuliah sosiologi komunikasi. Jadi kita mempelajari itu dari sosiologi komunikasi atau antropologi komunikasi. Jadi 2 poin ini itu akan bisa membentuk kita untuk memahami mata kuliah teknologi media gitu ya. Nah, ketika sudah mereka hidup berburu gitu ya, memanfaatkan dari alam. Jadi berburu itu ada kayu di sekitarnya, dia pakai kayu, kemudian dia pakai kayu itu untuk dia mendapatkan makanannya gitu ya. Berikutnya, orang sudah berkelompok gitu ya. Orang sudah berkelompok yang tadi hidupnya nomaden gitu ya. Kemudian dia berkelompok, kemudian mulai menetap. Nah, dalam menetap itu dia sudah harus memiliki apa yang ingin dia makan gitu ya. Jadi dia mulai tanam gitu ya. Misalnya tempatnya sudah ada air, sudah ada itu. Nah, dia mulai tanam apa yang mereka inginkan gitu ya. Apa yang mereka inginkan. Nah, otomatis di situ mereka membutuhkan alat. Dia membuat alat. Jadi otak manusia akhirnya berpikir kembali bagaimana supaya dia bisa hidup dan dia bisa hidupnya itu survive-nya itu nggak khawatir dengan apapun gitu ya. Misalnya ada ular atau apa, dia sudah punya penjagaannya. Gitu, pengen makan apa, misalnya beras atau apa, berarti dia harus tanamin berasnya itu. Nah, untuk memudahkan itu dia mulai menggunakan alat-alat. Nah, mulai dari alat-alat ini kemudian berkembang lagi ke 3.0. 3.0 ini yang tadinya hidupnya berkelompok, hanya berkelompok-kelompok tertentu, kemudian menjadi kelompok yang lebih luas gitu ya, sebuah desa gitu ya. Nah, dari sebuah desa ini keinginan bersama dikumpulkan, kemudian mau seperti apa gitu ya, mereka ada proses proses sosial di situ.
Mereka berkomunikasi, mereka berinteraksi, kemudian mereka memutuskan itu bersama gitu ya. Mereka mulai hidup itu agak sedikit modern gitu ya. Mereka hidup agak sedikit modern. Yang tadinya teknologinya sederhana gitu ya, di 2.0 mereka masuk ke 3.0. Teknologinya mulai bisa massal, bukan massal, tetapi mencukupi untuk satu desa itu misalnya. Gitu ya, mencukupi untuk satu desa itu. Kemudian perkembangan dari 3.0 itu bagaimana bisa mencukupi itu secara massal gitu. Bisa diberikan ke transfer ke desa lain gitu ya. Nah, artinya kebutuhan-kebutuhan itu membuat mereka membuat teknologi lagi gitu ya, membuat teknologi lagi yang sifatnya bisa massal. Nah, dari 3.0 masuk ke dalam 4.0 yang sekarang kita sedang lakukan. Sudah tidak lagi fokusnya hanya kepada arah-arah yang material, tetapi lebih kepada informasi gitu ya. Makanya perkembangannya tidak lagi hanya kepada barang-barang tertentu atau pada makanan atau pada alat dan segala macamnya, tetapi orang lebih kepada butuh informasi untuk A, informasi untuk B, untuk C, sehingga orang bisa melakukan kehidupan itu bisa dia lakukan tanpa banyak orang gitu ya. Sudah mulai gitu ya. Tetapi pada dasarnya orang tetap membutuhkan di sini saling keterkaitan. Akhirnya di 4.0 itu masih sifatnya untuk mengakses dan membagikan informasi saja. Di Society 5.0, nah inilah era di mana orang sudah mulai bagaimana permasalahan-permasalahan sosial itu sudah bisa dihindari, kemudian mereka bisa melengkapi apa yang mereka butuhkan sendiri gitu ya. Jadi ini definisi 5.0, masyarakat makmur tadi ya. Masyarakat makmur yang berpusat pada manusia gitu ya. Yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan terjadinya resolusi terhadap masalah sosial, artinya penyelesaian terhadap masalah sosial dengan sistem yang sangat mengintegrasi dunia siber dan ruang fisik atau dunia virtual ya. Kalau saya tampilkan seperti ini kelihatan nggak? Tonton. Kalau saya slideshow seperti ini. Halo? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi masyarakat yang makmur itu berpusat pada apa yang dibutuhkan manusia. Nah, trennya adalah kemajuan ekonomi, ekonominya meningkat. Nah, bagaimana supaya ekonomi meningkat itu, penyelesaian masalah sosial itu sudah tidak terjadi lagi. Gitu ya. Penyelesaian masalah sosial itu sudah tidak terjadi lagi. Nah, caranya adalah sistem yang mengintegrasikan dunia siber atau dunia virtual dengan ruang fisik. Nah, PR-nya sekarang, apakah kita sudah mampu, ya, Anda semua mampu memanfaatkan diri, menenggelamkan diri terhadap teknologi-teknologi yang sudah berkembang sekarang, gitu. Dan kemampuan literasi kita, baik itu literasi teknologi maupun literasi media, untuk kita menjadi knowledge kita, gitu ya. Nah, ini PR-nya nih. Ya. Sekarang coba kita kaitkan permasalahan Omnibus Law, gitu ya. Ada yang ikut demonstrasi kemarin? Di kelas ini ada yang ikut demonstrasi nggak? Halo? Saya enggak. 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 Kenapa enggak? Enggak, Pak. Kenapa enggak bukannya ikutan? Enggak boleh. Nggak boleh, Pak. Ya, tapi bagus lah enggak ikut karena terlalu bahaya ya. Terlalu bahaya. COVID ya. Kasus COVID ini berbahaya. Jadi 5.0 itu dibentuk oleh Jepang itu karena memang dia mengalami jumlah ini yang semakin menurun, jumlah masyarakat yang semakin menurun jumlahnya. Sementara Indonesia itu semakin meningkat gitu loh. Nah, kita diuntungkan dengan banyaknya anak gitu ya. Banyaknya nanti yang akan tumbuh gitu ya. Sementara di Jepang itu supaya artinya
sejauh yang saya pahami gitu ya. Jadi PR-nya Jepang memiliki jumlah masyarakat yang semakin menurun jumlahnya gitu. Nah, untuk bagaimana dia bisa hidup keberlangsungan ini menjadi lebih panjang gitu ya, makanya dia harus mengintegrasikan dunia siber dengan ruang fisik ini. Jadi segala sesuatunya dia bisa lakukan tidak perlu banyak orang gitu. Tetapi ini PR-nya adalah apabila ini semakin meningkat gitu ya, kemajuan ekonominya menjadi pesat, ini menjadi gambaran untuk kepada negara-negara lain. Otomatis negara yang lain juga akan beralih kepada 5.0 juga gitu. Meskipun Indonesia diuntungkan dengan jumlah masyarakat yang banyak. Apalagi Indonesia banyak banget masalah sosialnya. Nah, PR yang dihadapi sekarang gitu ya. Ini kan ada kasus Omnibus Law gitu ya dan segala macam. Oke lah gitu ya. Kita sekarang demonstrasi dan segala macam gitu ya. Tetapi PR-nya adalah ke depan dalam jangka 10 sampai 15 tahun ke depan, tepatnya 2025 gitu ya. Diprediksi nih ya, termasuk Boston Consulting Group itu memprediksi bahwa Indonesia itu akan mengalami akan mengalami banyaknya perusahaan-perusahaan yang tutup gitu ya. Kenapa tutupnya? Karena perusahaan-perusahaan itu sudah tidak banyak yang sifatnya massal. Tahu nggak? Yang sifatnya memproduksi itu secara besar gitu ya. Artinya tidak membutuhkan karyawan yang banyak gitu. Ya. Sehingga tidak ada lagi yang sampai ke level top manager gitu. Orang Indonesia nanti tidak ada yang menjadi level top manager. Yang ada nanti level manajernya di middle manager. Tetapi diuntungkannya adalah apa? Akan banyak lagi perusahaan-perusahaan yang buka. Tetapi bukanya itu bukan dalam jumlah yang banyak itu. Jadi bukan padat karya. Kalau padat karya kan pabrik padat karya tuh, jadi banyak gitu yang kerja dan segala macam gitu ya. Nah, nanti kalau ke depannya itu cukup 50 sampai 100 orang saja karyawan. Nah, ini yang dihadapi gitu. Nah, ini yang akan dihadapi. Dan Indonesia itu mostly mungkin lebih banyak yang ke arah itu. Nah, ini PR-nya adalah nanti ke depan kalian ini yang menghadapinya nih. Anda lulus mungkin tahun 2000 berapa? 2012 atau 2015 misalnya katakanlah. 10 tahun ke depan Anda menghadapi itu gitu. Tantangan untuk itu. Gitu ya, prediksinya adalah itu. Nah, lalu siapa yang bisa bertahan? Gitu. Nah, ini PR-nya. Siapa yang mampu bertahan? Dialah yang memiliki tingkat literasi yang cukup baik. Itu dia. Nah, Society 5.0 mencapai tingkat konvergensi. Artinya seluruh teknologi, peralatan dan segala macamnya itu semuanya konvergen. Semuanya terhubung. Tingkat konvergensi yang tinggi antara dunia maya atau dunia ruang virtual dan ruang fisik atau ruang nyata. Di masyarakat informasi atau Society 4.0, orang akan mengakses layanan cloud atau database di dunia maya melalui internet dan mencari, mengambil, dan menganalisis informasi atau data. Di Society 5.0, sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Gitu ya. Jadi di dunia virtual, data besar ini dianalisis oleh kecerdasan buatan atau AI. Jadi yang memikirkan, jadi kita tinggal klik, kita pengen tahu misalnya arah rumahnya Salsabila gitu. Oke. Dia yang langsung merecord semuanya, kemudian dia langsung memberikan informasi itu. Kita bukan itu kemudian cari jalannya gitu. Nah, kita tinggal klik, kemudian itu akan mengarahkan kita kemana gitu. Nah, dan hasil analisis tersebut diumpamakan kembali ke manusia di ruang fisik dalam berbagai bentuk. Nah, ini dia. Society 5.0 ke arah itu. Nah, dalam masyarakat informasi, praktik umum adalah mengumpulkan informasi melalui jaringan dan menganalisisnya oleh manusia. Oke, ini sama, sorry. Ada informasi yang
kopi. Berikutnya, dapat dikatakan bahwa masyarakat dunia sedang mengalami perubahan drastis. Seiring pertumbuhan ekonomi, kehidupan menjadi sejahtera dan nyaman, permintaan akan energi dan bahan makanan meningkat, umur menjadi lebih panjang, dan masyarakat yang menua semakin maju. Semakin banyak maksudnya. Ya. Selain itu, globalisasi ekonomi sedang berjalan, persaingan internasional menjadi semakin parah, dan masalah seperti konsentrasi kekayaan dan ketimpangan regional yang semakin meningkat. Nah, ini PR-nya nih ya. Jadi kalau misalnya masyarakat dunia ini semakin pertumbuhan ekonomi semakin tinggi gitu ya, umur orang itu tergantung sebenarnya nih. Bisa lebih panjang atau apa based on apa ya, kan kalau kita ngomong informasi gitu ya, di level informasi itu kita kan masyarakat informasi, kita seharusnya sudah bisa memahami makanan apa yang nggak harus kita makan gitu. Tetapi saya nggak tahu di Indonesia makan apa aja boleh gitu. Itu yang PR-nya gitu. Nah ini. Nah, globalisasi ekonomi sedang berjalan, persaingan internasional semakin parah. Inilah masalah-masalah yang terjadi, yang terdapat dari mulai 3.0 kemudian ke arah 4.0 gitu ya. Nah, hasilnya ini diselesaikan atau permasalahan-permasalahan sosial ini dicoba dihindari. Sehingga dengan bantuan teknologi yang terhubung dari cyberspace dan cyberspace dan ruang fisik sendiri itu tidak mengakibatkan hal yang tersebut berkepanjangan gitu ya. Jadi sudah dapat diantisipasi. Nah, masalah sosial yang harus diselesaikan itu bisa sebagai trade-off terhadap pembangunan ekonomi tersebut menjadi semakin kompleks. Nah, oleh karenanya tindakan ini diperlukan seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan produksi dan pengurangan hilangnya bahan pangan, mitigasi biaya yang terkait dengan penuaan masyarakat, dukungan industrialisasi berkelanjutan dan sebagainya. Masalah-masalah tersebut ditekan di Society 5.0. Jadi tidak ada permasalahan itu lagi. Gitu. Nah, dalam menghadapi perubahan besar di dunia, teknologi baru seperti IoT itu Internet of Things, ada robotika, ada AI, data besar itu big data, semuanya dapat memengaruhi jalannya masyarakat terus berkembang. Society 5.0 sebagai masyarakat baru yang menggabungkan teknologi baru ini di semua industri dan aktivitas sosial dan mencapai pembangunan ekonomi dan solusi untuk masalah sosial secara paralel. Jadi seperti itu. Gambarannya gini nih, current society. Dia masyarakatnya dulu seperti ini. Seperti ini kelihatan kan ya? Data yang saya kirim ada gambar di sini. Lihat. Ini slide ke-6, Pak. Yap. Anda bisa ngelihat kan deh gambar Society 5.0 ini. Jadi di sini orang tuh knowledge and information are not shared and cross sector value is difficult to create. Nah, sekarang nanti kalau udah Internet of Things connect semua gitu ya. Semuanya akan memudahkan kita untuk bekerja itu lintas sektor gitu ya. Berikutnya ini gambaran yang paling mudah. Dulu orang itu menunggu barang paket dikirim nyampainya kapan gitu ya. Sekarang kita dipermudah dengan bantuan misalnya Gojek dan segala macam, tapi nanti mungkin drone yang hadir gitu. Dan at that time, jadi pada saat itu juga gitu. Berikutnya ini dia. Ya, kalau dulu kalau saat ini ya. Saat ini kita tuh mencari informasi, oh ini maksudnya apa ini. Nanti dia yang memberikan informasi itu sendiri gitu ya. Informasinya besar dan segala macam itu akan diinformasikan langsung oleh handphone atau apa gitu ya. Jadi kita nggak perlu analisis lagi. Berikutnya misalnya ada barang-barang yang banyak gitu. Sekarang kita masih menggunakan alat gitu ya
Untuk bisa itu alat-alat yang besar nanti alatnya cukup kecil saja, tapi menggunakan robotik gitu membantu kita gitu ya. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai sini rekan-rekan semua? Oke. Iya. Apakah ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Oke. Ya, Raihan ya? itu kan, iya Raihan, Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau di 4.0 itu manusia mengembangkan teknologi informasi lah ya. Namun pada 5.0 itu manusia sendirilah yang menerapkan teknologi itu pada dirinya, Pak. Nah, namun di samping semua hal yang mumpuni dari 5.0 itu, apakah tidak lebih berbahaya, Pak? Di era 4.0 kita aja ini tentang data privasi kita itu, karena tadi ada cloud computing kan Pak, berarti kan semua berdasarkan jaringan itu saja udah istilahnya udah privasi kita sama sekali tidak terjaga gitu. Apalagi nanti mungkin di 5.0 yang benar-benar manusia sendiri pun menerapkan teknologi itu pada dirinya, Pak. Apakah tidak lebih berbahaya gitu, Pak, efek samping dari 5.0 itu? Oke, mungkin itu, ya. Pak. Terima kasih. Makasih ya. Nah, ini perkembangan 4.0 akhirnya dihadirkan juga dengan cyber security. Ada cyber security ya, gitu ya. Dan kita sendiri di Fakultas Ilmu Komunikasi mengembangkan cyber security communication sebenarnya. Tapi masih belum berjalan nih, sebelum bergerak gitu ya. Artinya baru berdasarkan konsep. Jadi setiap ada teknologi baru pasti dibarengi dengan apa sih namanya keamanan ya, keamanan. Dan PR-nya memang teknologi selalu berkembang. Saya kasih gambaran kayak waktu dulu Asia, kasus Asia. Dulu pernah pakai nggak Asia? Jaringan kalau kita dulu pakai jaringan tuh HDSPA atau GSM gitu ya. Nah, dia pakai jaringan what do you call itu ya dulu zamannya. Dia bukan jaringan yang GSM biasa gitu. Nah, dia pakai jaringan yang itu lagi tuh. Nah, HP Asia dulu. Kayak CDMA, Pak. Betul CDMA. Jaringan beda. Itu aturannya masih belum ada pada saat itu. Gitu. Aturan masih belum ada. Akhirnya dibentuklah aturan. Gitu. Terkait CDMA. Jadi dulu aturannya belum ada. Nah, ini semuanya konsep ini sudah ada nih dari sekarang. Nah, tinggal nanti kita ini mengembangkan nggak cyber security-nya. Ini konsepnya udah ada nih, dan ini pasti akan berkembang, pasti akan nyampe gitu, pasti akan nyampe. Indonesia sekarang 4.0 berarti masih ngurus yang 4.0 dulu gitu tuh. Jadi baru ngurusin yang sistem keamanan, tapi saya rasa gitu ya, semuanya kementerian itu sudah membahas ini. 4.0 sudah membahas, 5.0 juga sudah disiapkan. Bahkan komunikasi ini, komunikasi lagi. Terputus. Oh, iya. Oke. Halo? Iya, halo Pak. Oke. Pak, putus-putus Pak suaranya. Suaranya terputus Pak. Ya, karena mungkin ada azan kali ya. Jadi kita suruh dengerin azan dulu. Kita dengarkan aja dulu ya sebentar ya. Oke Pak.
Oke ya, kembali lagi. Jadi tadi menjawab pertanyaan Rehan, intinya kekhawatiran akan itu pastinya ada gitu ya. Dan sampai sekarang pun sebenarnya ketika kita punya website itu pasti terhubung dengan www yang pemilik www-nya itu dari mana gitu. Nah, tapi pastinya gini, ada aturan-aturan tertentu gitu ya. Dan nanti yang akan menghubungkan itu adalah cyber security itu. Negara memiliki kemampuan untuk itu dan tinggal kebijakannya gitu ya. Jadi segala teknologi apapun itu memiliki kelebihan dan kekurangan, dan dari kelebihannya itu ya pasti ada aturan mainnya dari segala hal gitu. Kayak kita naruh sesuatu di YouTube ya sebenarnya itu udah jadi milik YouTube dengan sendirinya gitu loh. Karena kita numpang gitu, sama kita ngontrak gitu, sama aja dengan kita ngontrak di YouTube gitu. Kita udah dikasih free gitu loh. Ya YouTube bisa kapanpun aja ngebuang kita tuh, yang buang. Artinya suruh, ya yuk pindahlah dari sini gitu, bisa aja kapanpun itu gitu. Ya seperti itu, kan saya Rehan. Oke, yang lain? Teman-teman. Tahu Rehan masih kurang puas atau seperti apa? Atau ada rekan-rekan yang ingin menambahkan? Halo semuanya? Ya. Masih mendengar saya semuanya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oh, masih. Oke. Tugas Anda semua. Yang pertama, buat tutorial bagaimana menggunakan sebuah aplikasi. Ya. Buat tutorial menggunakan sebuah aplikasi. Nah, itu tugasnya nanti dikumpulkan buat tutorial sebuah aplikasi. Jadi nanti Anda ketik di A4 ya, di A4 Anda ketik itu tulisan fontnya itu Times New Roman 12 gitu ya. Anda buat bagaimana cara misalnya bagaimana membuat animasi gitu ya, bagaimana membuat Corel Draw, membuat grafik di Corel Draw, bagaimana membuat itu. Nah, itu Anda buat bebas apa saja gitu ya, aplikasi apa saja. Nah, yang terbaik nanti saya akan satukan, kemudian kita coba nanti olah jadi buku gitu ya. Jadi kita olah jadi buku. Kemudian yang itu yang dikirim ke saya via email gitu ya. Untuk tugasnya yang di A4 itu, berikutnya Anda juga harus membuat video tutorialnya gitu ya. Anda juga harus membuat video tutorialnya di YouTube Anda gitu. Dan itu nanti video tutorialnya itu dicantumkan linknya di A4 itu ya. Bisa dipahami Jadi semua? kita juga harus punya aplikasinya ya, Pak? Jadi kayak dibikin semua gitu apa yang mau kita ini. Iya, betul. Pak, saya mau nanya. Ini ada ajan yang telat. Ajan tertunda. Oke, Nadia. Apa? Nada apa? Ada, Pak. Itu aplikasinya apa aja, Pak? Bebas. Menggunakan aplikasi edit foto atau edit video boleh? Boleh. Tapi kamu harus ngebuat tutorial yang itu ya kamu peragaan sendiri tuh. Sama kayak saya ngebuat
video ini kan, video pembelajaran yang saya kirim ke kamu tuh, gitu. Yang saya kirim ke kalian. Jadi kalian membuat video tutorial kayak gitu. Tapi saya harapkan Andanya masuk di situ videonya. Jadi bukan cuma gambar gitu. Jadi saya nggak ngeliat kalau Anda yang ngerjain gitu. Takutnya kan ntar ada orang yang ngerjain gitu kan. Anda tinggal masukin sound doang gitu. Itu kan gampang. Jadi Anda yang ngerjain sendiri, videonya wajah Andanya kelihatan gitu. Tutorial. Oh, nanti di Ya? nanti berarti masukin YouTube masing-masing, Pak. Yap, YouTube masing-masing. Jadi Anda tinggal taruh itunya di link itu. Linknya ditaruh di tugas yang itu yang sudah Anda tulis tutorialnya 1 apa, 2 apa, 3 apa, kemudian di bawahnya nanti Anda sematkan linknya Anda gitu. Itu Loh, putus-putus? itu misal saya tutorial Photoshop nih, Pak. Berarti saya membuat tutorial kayak yang di pamflet gitu atau gimana? Iya, bebas aja mau ngedit apapun gitu. Yang penting Anda pengen kasih tutorial apa gitu. Oke, baik, Pak. Makasih, Pak. Iya, bebas aja. Nah, nanti yang terbaik, video yang terbaik, dan tulisan yang terbaik saya jadikan buku. Jadi tidak semuanya saya jadikan buku. Saya mau nanya, dikumpulin deadline-nya pertemuan 2 minggu lagi ya, Pak ya? Ya, 2 minggu lagi. Makasih. Cukup kan ya? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau tutorial kayak tips and trick gitu nggak apa kan Pak? Kayak misalkan gimana caranya kalau misalkan upload Instagram itu nggak kepotong fotonya gitu-gitu nggak apa-apa Pak? Boleh, berarti kamu ada masukin ke Instagramnya kan gitu ya? Iya Pak. Oke. Oke. Emang ada ya upload Instagram terpotong ya? Iya biasanya kalau misalkan frame-nya kelebihan gitu biasanya kepotong gitu Pak. Oh gitu, saya nggak main Instagram. Oh. Norak ya. Dosen teknologi media. Saya Instagram itu sebelum Anda main mungkin saya udah main gitu. Tapi zaman dulu itu cuma upload foto doang gitu. Iya. Jadi belum ada, dan bagi saya ini aplikasi apa gitu, cuma upload foto doang gitu. Sekarang berkembang kan, semakin berkembang untuk jualan dan segala macam gitu. Sampai ada IGTV-nya, ya, Instagram TV. Pas IGTV saya sempat masuk lagi karena supaya nggak katro ya gitu. Jadi saya masuk, saya ikut, jadi saya tahu gitu. Tapi tetap saya nggak terlalu nyaman ya pakai Instagram. Ya, sorry ya, agak sedikit norak. Oke, ada lagi yang lain terkait tugas ini? Sudah, Pak. Oke, jadi harapan saya nanti video-video Anda ini cukup baik dengan fasilitas kamera yang bagus gitu ya. Ketika itu sudah bagus semua, nanti saya bisa kumpulkan, bisa menjadi buku referensi. Jadi dari mahasiswa teknologi media tahun sekian gitu. Tapi yang terbaik saja yang saya pilih gitu. Karena kan pasti ada yang sama nih. Misalnya tadi Topan pengen ngebuat yang itu Instagram. Tapi pasti ada juga temennya yang sama, hal yang sama. Nah, nanti saya akan pilih antara Topan dan yang satunya gitu. Ya. Jadi harapan saya jangan pakai yang handphone ya. Tapi kalau handphone bisa nge-record yang itu bagus dan segala macam, ya nggak apa-apa. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak, udah jelas. Nada kenapa wajahnya dipotong gitu dah? Nah gitu dong, kan kelihatan cakepnya ada gitu. Aduh, Bapak. Oke, nah ini ada yang Bella, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Oke, thank you. Kalau misalnya sudah cukup semua, mudah-mudahan pertemuan ini sangat bermanfaat. Dan untuk itunya, untuk UTS biasanya saya menggunakan pilihan kan multiple choice biasanya. Multiple choice terdiri dulu pernah kan ya bareng saya ya?
Raifatul Fikriya kalau nggak salah pernah ikut bareng saya mata kuliah saya. Iya. Iya, multiple choice. Gitu. Oke, paling ini saja. Terima kasih. Oke. Masih Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak.